صلوا على النبي محمد. Ngantuk Bu. Ngantuk deh. Ngantuk betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil ijad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahilladzi sahala tariqan ilal jannah. Amin. Liman azuma fi syahri maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli tuqa wal ilmi wa kulluhum ummati sayyidina Muhammadin fi hunana. Wa qala Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Allah aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Annal kiram yang saya hormati sahibul bait Fa'id wa ailatuhu dan seluruh keluarganya, mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan diberikan sehat jasmani rohani, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas dan berkah. Amin. Cabangnya di mana-mana. Warung Putri Raya. Annal kiram sahibul ulama, sahibul fadilah, sahibul salih, para alim, para kiai, para ustaz, para habaib. Alhamdulillah malam ini datang semua penuh para ulama kita di depan kita. Amin. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur. Ustaz Syafru, Kiai Mahmud, Kiai Tantang, Kiai yang tak bisa sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan jasmani sehat, jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang luas dan berkah, diberikan husnul khotimah. Kenapa saya mengatakan demikian? Beliau-beliau nanti yang bertanggung jawab di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, di yaumil sirat, di yaumil mizan, di yaumil hisab. Kalau kita insyaallah ikut beliau-beliau, kita termasuk min ahlil jannah bi ghairi hisab. Yang saya hormati Rais Qaryah, Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa, di sini Ibu ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati, mudah-mudahan dan beserta jajarannya selalu diberikan panjang umur, sehat, husnul khotimah, dan selalu melayani dan melindungi masyarakat desa Karangsembung. Amin. Karangsembung. Oh beda ya sama Karangsembung. Apa bedanya? Kecamatan. Berarti ini kalau Sembung itu tempat sepi bukan? Oh. Alhamdulillah dengan adanya maulid Pak jadi rame Karangsembung. Yang saya hormati hadirin hadirat adik-adik yang tadi telah membacakan secara singkat Rasulullah Sayyidina Ja'far bin al-Barzanji nisbatuhu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya hormati hadirin hadirat, mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bersama-sama para ibu, para bapak kumpul di sini dalam keadaan sehat, bisa silaturahmi bersama, bisa beribadah bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah, ma'unah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan keriduan pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita semua panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan dan umatnya, dan nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Mohon maaf ibu-ibu kalau suara saya sudah sudah malam ini. Saya tadi siang ngaji di daerah Karanganyar masjid. Jadi besok ke Karanganyar lagi. Ya alhamdulillah kita ngaji demi mencintai Rasulullah SAW. Tadi sebetulnya kita semua sudah membacakan sejarah singkat tentang Rasulullah. Terus mau ngaji apa? Bu, Pak, mau ngaji apa? Sudah tadi dibacakan al-janji ya sama kita, tawasul sudah, doa sudah, enak sudah selesai. Jadi saya duduk di sini saya silaturahmi dulu. Nama saya Muhammad bin Yasailani. Biar kenal. Masalahnya kalau masalah maulid ini masalah cinta. Tahu deh cinta. Yang kecil itu teringat cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada ayah ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, Maulid Nabi ini kita peringati setiap tahun kita peringati. Apa sih yang harus dicari oleh Maulid Nabi ini? Ibu-ibu yang saya hormati, hadirin hadirat, kita semuanya sudah yakin belum bahwa Rasulullah adalah pembawa risalah dan petunjuk untuk keselamatan kita, dunianya, agamanya, dan akhiratnya. Yakin nggak Bu? Yakin nggak Pak? Ya sudah, kalau yakin. Mudah-mudahan yang malam ini keluarga kita lagi sakit karena kita datang di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Karena kita yakin dengan adanya maulid ini Rasulullah akan menyampaikan kepada Allah supaya keluarga kita sehat semua. Yang punya masalah pengen kerjaan galau, mudah-mudahan selepas maulid ini dapat kerjaan. Amin. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Nggak ada ya? Ada. Mudah-mudahan selepas maulid ini hutangnya selesai. Hutangnya berapa? Hah? 10 juta. Baca sholawatnya berapa? Pengen selesai hutang kita, baca sholawatnya 3 kali. Saya cerita begini para ibu saudara semuanya di sini, memberikan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita semuanya supaya hidayah dan petunjuk kita untuk jadi jauh lebih baik daripada kemarin. Masalah keselamatan Bu, Rasulullah itu dilahirkan ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah dari mulai lahirnya saja itu benar-benar untuk rahmat sampai akhir hayatnya, dan konsekuen Rasulullah itu kepada umatnya bahwa
Dari mulai kelahiran sampai wafatnya, sampai meninggal dan mangkatnya, Rasulullah di dunia ini cuma 2 permintaannya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa alaihi salam ditanyakan masyarakatnya atau umatnya itu semua berbelok, tidak menyembah Allah, minta kepada Allah diazab. Nabi Isa begitu, Nabi Sulaiman begitu, semuanya. Dan Nabi Muhammad ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Nabi, engkau kok dilempar kotoran diam saja? Ya Nabi, engkau kok cuma dilempar pakai bata kok diam saja? Dihina, dicaci, dimaki kok diam saja? Padahal Rasulullah itu makhluk yang sempurna, khatamun nabiyyin, sempurnanya para nabi. Ibu-ibu semuanya, Rasulullah jawab apa? Saya ikhlas ya Rasulullah, saya ikhlas ya Jibril. Jangan kau hukum umatku, karena sesungguhnya apa yang mereka telah lakukan itu semata-mata menuju jalan ridho Allah. Subhanallah. Kalau kita ada yang ludahin kayak gimana? Bukan hanya diludahin kembali, ya ditampol mungkinnya. Tapi alhamdulillah, para ibu, para bapak yang kami hormati, malam ini kita yakin dengan risalah Nabi tetap daun kita tidak. Tapi saya ini hanya mau cerita ngobrol saja perkara sholawat. Ada salah satu cerita, kebetulan di sini ada Pak Haji Sigit dari Tegal. Saya pernah ngisi pengajian di Tegal pada waktu itu, nama blognya Kampung Haji. Kampung dekat Banjaran di situ. Jadi satu kampung itu berangkat haji. Semua yang hajikan itu tukang ojek, tukang ojek Grab. Kalau sekarang yang hasilnya sehari itu cuma 30.000. Semua orang menertawakannya tukang ojek itu, karena tidak mungkin. Jadi kalau ditanyain sama siapa pun, kamu anaknya itu mondok di kiai, kiainya nanya, Pak, cita-citamu apa? Saya berdoa dengan membaca sholawat, saya pengen kampung ini semuanya berangkat haji semua Pak Kiai. Termasuk saya menginginkan Pak Kiainya berangkat haji, ustadznya semuanya, para santrinya dan seorang kampung semuanya berangkat haji. Orang bilang itu khayalan, orang bilang itu mimpi. Tapi karena baca sholawat yang begitu luar biasa, sambil ngojek itu, sambil nungguin atau sambil bawa penumpang, itu selalu baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dapat dengan wajah 30.000, anaknya 8. Jadi yang 20.000 itu untuk masak 1 kilo, sama lauknya 10.000, yang 5.000 dimasukin untuk berangkat haji. Terus saking cintanya kepada Rasulullah, baca sholawat beliau itu sampai pakaiannya, Kang Ojek, gak mungkin kamu berangkat haji, gak mungkin. Kata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah mengatakan pun pasti payah. Satu saat
Dia ngojek terus sampai jam 12 malam di dekat Banjaran. Itu diketawain banyak orang kalau belanja. Orang gila yang pengen memberangkatkan haji sekampung. Aku yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberangkatkanmu untuk berangkat haji, untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ada mobil mewah berhenti, Bu. Mogok mobilnya. Mobil mewah di pinggir jalan itu mogok. Ternyata di dalamnya ada anak Raja Saudi. Itu sudah supirnya sudah ketakutan karena mogok. Ditanyakan ke situ, ada apa Pak? Ini mobil saya mogok. Nggak tahu yang di belakang itu putra Raja Saudi, pangeran dari Saudi. Akhirnya diberesin, Pak, mungkin saya bisa Pak. Nggak tahu yang diberesin sampai jalan dikasih uang. Dibilang kalau tukang ojek tidak mau Pak, doain saya saja. Kenapa Pak? Saya mau menginginkan sekampung saya ini berangkat haji semua. Oh gitu? Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau mau cerita Rasulullah, banyak para kiai di sini. Saya ngobrolnya ini aja, bahwa satu bentuk keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah dengan membaca sholawat bisa semua berangkat haji. Tidak ada yang tidak mungkin. Berangkat dari situ para ibu, para bapak semuanya. Akhirnya ditanyakan, Pak Supir, kenapa dia tidak mau berangkat haji? Tidak mau dikasih uang. Ini begini, Sayyid ya Tuhan. Mereka itu nggak dikasih duit, nggak mau. Pengennya minta didoakan semua sekampung berangkat haji. Oh begitu. Ya udah, nanti dipersiapkan semua sekampung berangkat haji. Tapi lupa itu pakai tahun, 2 tahun. Wah, itu setahun, 2 tahun, 3 tahun dihina, dicaci maki, dibilang gila, dibilang stres tiap hari. Tapi yang ditabung terus itu. Makanya kalau menginginkan sesuatu para ibu, menginginkan kita berhaji, kumpulkan uang. Ingin kita berangkat ke Mekah dan Madinah, kumpulkan uang, insyaallah berangkat. Kalau menjajah wajah, kalau bersungguh-sungguh kumpulkan uang itu, insyaallah kita berangkat semuanya. Amin. Akhirnya setelah 2 tahun teleponlah negara Indonesia, pemerintahan meminta, ditanyakan tukang ojek itu, datanglah ke bupati, yang urus bupati semua, visa ditanggung sama kerajaan Saudi, pesawatnya langsung khusus. Ini ada tempat sakitnya di situ. Tahu sendiri ada kampung haji di sana. Saya sampai subhanallah, sesuatu yang tidak mungkin dengan sholawat jadi mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya berangkat semua itu, dipanggil tukang ojek ini, tukang ojek, dipanggil bupati, Bu, ada polisi, lari, karena orang kampung disangkanya mau ditangkap, dan tahunya mau ditanyakan, benarkah bahwa saudara itu pernah menolong orang di mobil? Betul. Kamu Pak, ya. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin memberangkatkan semua sekampung termasuk sang kiai-kiainya. Subhanallah. Dengan bersolawat dikabulkan doa kita semuanya. Mengapa? Utangnya 3 juta, baca solawatnya 3 kali, tapi mending daripada enggak. Iya, kalau kita memang mencintai Rasulullah, perbanyaklah baca solawat. Banyak Bu cerita solawat itu, banyak sekali. Kalau masalah kita keselamatan dunia akhirat, Rasulullah itu hanya minta 2 syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apabila Engkau mau mencabut nyawaku,
Aku minta 2 syarat. Malaikat Israel datang. Ya Rasulullah, waktumu habis. Tapi saya kesini nggak mau menyambut dakwah engkau, cuma mau nanya, mau baqo fid dunia atau baqo fil akhirah? Mau tetap di dunia atau mau tetap di? Kalau kita ditanyain, bapak-bapak kira-kira Pak, mau matinya kapan? Sekarang apa besok? Apa nanti? Pasti jawabnya nanti. Tapi Rasulullah tanya balik, kenapa Pak? Kalau Rasulullah itu pengen baqo fid dunia nanti sampai kiamat selesai. Tapi kalau baqo fil akhirah tetap di akhirat selamanya. Ya sudah, cabut nyawa saya. Dicabut sampai mata kaki. Rasulullah itu berhenti. Sakit malaikat Israil. Kata malaikat Israil, Nabi Muhammad tidak mau dicabut nyawanya. Nggak taunya apa? Sampaikan kepada Allah malaikat Israil, aku minta 2 syarat. Yang pertama adalah kulluhum ummati dakhalal jannah. Itu syarat pertama. Setiap umatku masuk surga semuanya. Itu Rasulullah. Yang kedua, rasa sakaratul maut ini ya Israel, minta kepada Allah, seluruh umatku rasa sakitnya sakaratul maut aku yang menanggung. Itu Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana enggak iblis stres? Gimana enggak setan stres? Berarti Nabi Muhammad bukan hanya membawa risalah, petunjuk untuk kita semua, tapi saking sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita, Rasulullah menanggung rasa sakit sakaratul mautnya ke kita semuanya. Allahu Akbar. Itu. Ya Allah, ya Rabbi. Rasulullah sayangnya kepada kita. Terus kita mau menanyakan, sampai hati menanyakan, dari mana untuk mencintai Rasulullah? Sampai kita menanyakan. Iya, yang jelas banyak sekali beberapa keterangan referensi kita kalau iblis itu tidak mau sholawatan. Betul, betul. Betul. Iya. Saya tidak mengatakan orang yang tidak baca sholawat itu iblis dan setan, tapi yang jelas iblis dan setan tidak mau, itu sudah jelas. Kalau Rasulullah SAW menanggung semua rasa sakit kita, tolong tunggu ya Allah rahmat dan hidayahmu, karena semata-mata orang ini tidak tahu bagaimana kekuasaanmu. Kalau saya segampang Bu, jelas-jelas saya Pak orang NU, mustasarnya saya Pak apa kata mustasar saja, ada MWC-nya, ada Pak Kiai di depan saya. Kalau saya tanyain malaikat, tanyanya ke Mahfud atau ke Tatang saja, jangan ke saya. Betul betul. Iya, enaknya jadi orang Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ibu-ibu, para ulama kita tidak mungkin menyesal kita, tidak mungkin menjerumuskan kita. Saya yakin apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, tidak akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau yang berpanjang umur. Sebab ada ulama, ada kiai 3 orang saja di rumah, itu satu keberkahan. Syukuran baik lebih daripada 3 ulama kita. Yakin bahwa Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Kenapa? Beliau-beliau yang membawa risalah, pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu Masya Allah luar biasanya barang. Iya. Banyak Al-Quran yang tadi dibilang begah dalam kata Rasulullah uswatun hasanah. Banyak dalil-dalil. Masih butuh dalil aja. Tadi Pak Ustaznya yang baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yang baca sholawat, masa kita tidak mau baca sholawat? Ini sholawat itu Masya Allah tembus harus. Kenapa? Yang kita sholawat ini manusia yang mulia, makhluk yang mulia. Sebenarnya para nabi yang kita sholawat itu yang ada di punggungnya cahaya Rasul, yaitu Nur Muhammadin, Ainur Muhammadin, Nurullah, Ainurullah, Allah Rabbi. Tegas saya bicara. Masih berdalil. Makanya pas baca-baca kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini hanya untuk orang yang beriman. Yang baca sholat berarti orang yang beriman. Itu saja rumusnya. Iya, nggak usah ngomong yang lain. Kita tidak boleh menyalahkan orang itu dan kita tidak boleh membenarkan orang itu. Kita punya prinsip, kita ikuti ulama-ulama kita. Ulama Nahdlatul Ulama di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mengatakan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah belum tentu ego. Kalau ego sudah pasti Ahlus Sunnah. Ikuti Nahdlatul Ulama. Para alim ulama kita itu bukan sembarangan ngajinya. Al-alam tidak akan menjerumuskan kita semuanya. Dan kenyataannya ini gak usah jauh-jauh dari kematian kita, ulama kita. Jangankan itu kajian Nabi Muhammad, jangankan Imam Nawawi di Madura ada kiai viral ya, itu jasadnya masih utuh. Kerjaannya apa? Sholawatan. Kerjaannya apa? Tahlilan. Kerjaannya apa? Tahlilan keliling. Pengajian keliling di rumah-rumah. Subhanallah. Iya. Itu. Banyak para ulama kita jasadnya masih utuh. Syekh Imam Nawawi lahir di Banten, meninggal di negeri orang Saudi Arabia, dibongkar kuburannya setiap 11 tahun sekali. Akhir mayat itu ternyata jenazahnya masih utuh. Kerjaannya apa? Tahlilan sama sholawat. Banyak yang mempertanyakan tentang ziarah kubur, banyak tentang sholawatan. Saya jelaskan. Ada lagi para ibu cerita lagi nih. Orang ini sholat aja gak bisa, ngaji saja gak bisa. Tapi apa? Bacanya sholawat aja. Datang ke kiai, satu cerita datang ke kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Saya minta kaya. Minta kaya. Pulang lagi. Saya minta doa untuk kaya. Datanglah ke kiai dulu. Kiai, saya minta doa untuk kaya. Oh ya udah, saya kasih doa. Apa yang biasa kamu baca sholawat kiai? Kamu sholat enggak? Enggak kiai. Ya sudah, kamu belajar sholat. Habis sholat, kamu baca Al-Fatihah 1000 kali ya. Siap kiai. Pokoknya saat semalam itu jangan sampai lupa baca Fatihahnya 1000. Siap kali. Siap kiai. 3 bulan kemudian singkat cerita itu kaya itu kiai. Pak, orang yang minta kaya sama kiai itu kaya. Kiainya bingung. Subhanallah, aku yang setiap hari tawassul
Saya yang biasa tahlilan keliling berzikir tawasul Fatihah terus kok nggak kaya orang yang itu nggak sholat apa tapi kok bisa iya alhamdulillah ya biasa bawa beras bawa ini bawa sapi bawa buat kiainya. Kamu sudah kaya sudah kiai. Alhamdulillah berkat doa kiai. Enggak, saya mau nanya. Kamu bacanya Fatihahnya bener enggak 1000 kali? Bener kiai. Maksudnya berapa jam? Berapa jam kiai? Orang enggak pakai jam-jaman kiai. Loh, kok enggak pakai jam-jaman? Iya. Paling 5 menit sebelum kelar. Apa kalau bacanya? Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah 1000 kali. Ya Allah, kata kiai, ya Allah, aku dikalahkan sama orang itu yang tidak pernah sholat. Keyakinannya, yang pantas aja ditanya berapa jam. Nggak pakai jam, ya Fatihah ya cepet sampai 1000 kali. Itu subhanallah, itu orang yang sering membaca sholawat. Membaca sholawat mengirim kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa perintah Allah dan Rasulnya pasti disebarkan. Sampai ke perintah haji yang dibaca apa di sana? Ya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan ke dunia ini, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu bahwa umatnya kalau tidak diturunkan kekasihnya ke dunia ini tidak akan bisa selamat umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran surah Yasin dijelaskan, alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sudahkah aku ingatkan kepada kalian semua, jangan istidraj jamaah syaitan, jangan bersekutu dengan setan dan iblis. Sesungguhnya setan dan iblis itu adalah musuh yang nyata buat diri kita. Makanya Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenapa? Zaman sekarang banyak sekali orang tua ribut sama anaknya. Di kalangan subuh nggak ada ya. Iya. Kakak sama adik berantem. Ponakan sama uangnya sama mamanya. Kita sama tetangga kita berantem. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tahu bahwa yang salah itu bukan manusia, tapi kamu ngikutin tipu daya setan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia ini supaya kita menggunakan akhlak kita. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita? Bagaimana akhlak kita kepada guru kita? Bagaimana akhlak kita kepada pemimpin kita? Kepala desa kita. Bagaimana akhlak kita kepada para ulama? Bagaimana akhlak kita? Itu yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Karena apa? Kalau kita tidak menghormati para alim ulama, seberapa hebat kita tidak akan Allah ridhoi. Kenapa? Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu terletak pada keridhaan gurunya, keridhaan kedua orang tuanya, istri yang soleh, taat kepada suaminya, dan ikhlas dalam beramal. Itu keridhaan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bagian ngaji, bagiannya para kiai,
Kalau saya sih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sebagai petunjuk untuk kita semua, bagaimana nanti kita di akhir nanti minta. Di sini Pak AF yang mengadakan Maulid Nabi, makanya mangga di rumah-rumah adakan Maulid Nabi, peringatan bentuk cinta kita kepada Rasul. Kalau Rasulullah saja sudah menanggung diri kita, itu mendoakan kita syarat bahwa umatnya masuk surga, kita syarat bahwa umatnya sakaratul maut jadi tanggung oleh diri beliau. Masa kita nggak baca sholawat sama berdoa? Perbanyaklah sholawat, para ibu bapak, baru kita melakukan yang lainnya ibadah. Sholat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ini kan bahasa cinta. Makanya dalam satu kitab Hikayatul Nabi menjelaskan bahwa iblis itu ngendong, sudah ngendong ya, bertelur 9 pasang. Ini musuh kita. Mungkin banyak yang tidak diceritakan, saya ceritakan musuhnya kita saja. Jadi kita supaya nanti, oh ternyata yang salah itu bukan kita, yang salah bukan tetangga kita, bukan orang tua kita, tapi kita mau ditipu daya setan. Kenapa Rasulullah diturunkan ke dunia itu? Untuk memberi rahmat, untuk memberi petunjuk. Inilah wahyunya Al-Quran untuk penjelasan kita semua. Iya, tahu setan. Setan tahu? Tahu tak? Iblis itu ngendong 9 pasang. Berarti berapa? 9 pasang berarti 18. Setiap hari yang 18 itu lahir itu 999. Itu menggoda kita. 999 kali 9 berapa? Ayo hitung pelan-pelan. 999 kali 9 dikali 30 dikali 12 itu 1 tahun, 2 juta sekian lahir. Sedangkan manusia lahir 9 bulan sekali, 1 kali juga itu juga enggak 9 bulan sekali terus-terusan. Nah itu yang menggoda kita. Nah ini yang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Rasulullah di dunia ini untuk kita semua jangan terperdaya oleh tipu daya setan. Ini yang namanya setan itu ada 99 pasang. Nah yang di sana itu yang goda iblis. Nah yang ada duduk di sana, yang duduk di sini setan saja. Setan pertama dicatat namanya Zalianul. Oh keren gak? Jangan kalah namanya sama setan. Makanya tolong kalau mau memberikan nama untuk anak atau cucunya datang ke kiai, takut nama setan masuk di situ. Yang kedua waksin, yang ketiga lagus, yang keempat akwan, yang kelima hafaf, yang keenam murrah, yang ketujuh maksud, yang kedelapan dasir, yang ke-9 walha, yang orang Betawi bilang sialan, itu walha. Jam 10 lanjut apakah setan? Udah. Ibu-ibu yang saya hormati, setan ini jangan sampai kita terpedaya setan. Setan yang namanya Zalianul itu digoda, diperintahkan ke bapaknya iblis laknatullah alaihi itu untuk menggoda kita manusia yang di warung-warung, di pasar, di mall,
di jalan-jalan, di perniagaan. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak jujur, tidak amanah, tidak taklid, tidak fatonah. Supaya barang bagus dibilangnya, barang jelek dibilang bagus. Mengurangi timbangan. Itu makanya di pasar isinya setan, di mall isinya setan. Kalau kita tahu setan itu bagaimana cara menghajarnya, itu dengan cara, makanya banyaklah berbanyak sholat untuk bisa menyelamatkan diri kita. Yang kedua, vaksin ini diperintahkan bapaknya iblis laknatullah alaihi untuk menggoda manusia, yaitu bagaimana orang itu tidak bisa menerima takdir Allah. Ya Allah, aku sudah daftar sekolah ini, kenapa nggak diterima? Ya Allah, banyak sekali keluhan-keluhan kita supaya manusia itu mengeluh, bukan meminta Allah. Kepada Allah bantuannya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada lagi setan Lagus ini menggoda kita semua juga tentang harta, tahta, dan wanita. Iya. Yang biasa para pengusaha, para pejabat, semua kita. Ya kalau nggak orang kalau punya harta enak, datang ke mall bawa duit 5 juta, kagak nggak. Lihat nggak beli juga pura-pura nawar. Ini yang best sellernya mana? Kan pasti begitu. Tapi punya uangnya 100.000, berani nawar apa enggak? Boro-boro cuma lihatnya aja. Tak. Makanya kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jabatan, harta, tahta, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak kita. Bagaimana sikap kiai para ulama kepada umatnya, bagaimana sikap dokter kepada pasiennya, bagaimana sikap semuanya. Iya, tukang warung kepada konsumennya, bagaimana sikap yang lain. Iya. Kalau tidak ada Rasulullah, iya, terutama yang kerjaannya itu lebih yang mandiin jenazah, doanya kayak gimana tuh? Kalau dokter kan ya Allah mudah-mudahan pada sakit, iya kan? Jadi banyak masuk banyak obat, mending tambal ban, mudah-mudahan orang pada bocor lah. Yang kagak mandiin mayit, mudah-mudahan besok siapa yang aku mau mandiin, siapa yang mati ya. Rasulullah turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Kedudukan kita sama. Kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ini, Rasulullah diturunkan ke dunia ini. Kalau nggak diturunkan, mungkin kita masih zaman jahiliyah, mungkin masih zaman perbudakan, jadi budaknya kali mungkin kita. Tapi alhamdulillah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dengan petunjuknya. Makanya Allah wa atiur Rasul, taatlah kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu tadi lagu suci. Kemudian yang ke berapa? 4 itu awan. Awan ini menggoda manusia setan ini untuk para pejabat, ibu bowo, camat, parente, parewe, semua. Apalagi dari mulai bupati, menteri, dan presiden, sama gubernur dan presiden, sama itu godaannya. Semua bupati, semua kubu bagus semua. Tidak ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus itu orangnya. Iya. Tapi alhamdulillah bukunya hadir. Itu jelas menandakan bahwa mencintai Rasulullah. Itu nama setannya Akwan biar tahu. Jadi kita digoda itu siapa kita tahu. Yang keenam namanya Murrah. Murrah ini menggoda manusia, yaitu musik. Kita bilang belum gitu. Musik supaya orang itu mendengar
gunakan musik lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi gunakan musik yang untuk manfaat seperti untuk khabaran memuji Rasulullah, itu akan jauh lebih baik. Yang ke lima kelewat hafaf. Nah, saya mau dulu yang goda manusia, anak muda khusus yang kadang-kadang rambutnya yang kayak jatuh apa namanya lah, yang kayak gitu-gitu, pengen hidup bebas, pengen seenaknya karena sendiri, yang kayak gitu, yang kadang-kadang kita itu digoda mabok, judi, apalagi narkoba dan sebagainya, supaya kita malas sekolah, main game online dan sebagainya. Udah lanjut deh, supaya lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dulu berantakan dua orang tua kita. Kemudian yang nomor 8, 7 kan tadi udah berapa. Yang ke-8 adalah maksud. Maksud itu biasanya terjadi pada ibu-ibu atau kita semua. Kita ghibah, kita menjelekkan orang, kita merendahkan orang, kita menghina orang, kita menjatuhkan orang, pembunuhan karakter seperti wartawan. Iya, berita yang salah jadi benar, berita benar jadi salah, yang seperti hoax atau hoax dan sebagainya. Itu tingkahnya pula maksud. Setelah kemudian yang ke-8 dasif. Ini dasif atau dasif? Gak ada sini dasif ya. Dasif ini menggoda kita manusia supaya khusus untuk hal rumah tangga, supaya kita benci kepada suami kita, supaya bosan terhadap istrinya. Bagaimana caranya? Tidak Islami. Bagaimana tidak menggunakan akhlakul karimah zaman sekarang, baik itu perempuan atau laki-lakinya, supaya laki-laki itu tidak bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya, supaya istri tidak menghormati dan menghargai suaminya. Sudah selesai. Bahkan sampai sekiranya kira-kira bisa bercerai. Itu memang iblis itu, setan itu namanya dasif. Iya, makanya Rasulullah membawa kita ada dengan petunjuknya Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu-ibu yang suaminya kurang bertanggung jawab, yang tukang marah-marah, ada enggak? Yang tukang mabok, yang tukang mancing. Iya, ini ibu-ibu jangan kamu marah, Bu. Kalau Rasulullah mengajarkan kita ikutin Al-Quran dan Al-Hadis, ikutin perintah Allah dan Rasulnya, bahwa bagaimana suami kita itu supaya mau bekerja, beribadah. Setiap masakan aja, Bu, sebelum masak Bismillahirrahmanirrahim dulu. Masak nasi Bismillahirrahmanirrahim. Masa doa dulu untuk masak untuk suami makan. Lah ini bikin sambel, suami 3 hari nggak pulang-pulang, nggak bawa duit, bikin sambel. Dasar laki edan, suami gila. Iya, 3 hari nggak pulang-pulang, nggak bawa iya, dimakan sama suami. Sambelnya apa? Sambal setan. Ya gimana suami mau dapat hidayah petunjuk? Suami kalau istrinya rewel gompel, istrinya tidak nurut dan tidak taat, minta kepada Allah, karena Allah bisa merubah kita itu sedetik menjadi baik, sedetik pula menjadi tidak baik. Kesalahan kita, kenapa kita semua kesalahan kita ini terlalu memikirkan sesuatu yang bukan untuk kita pikiri. Jadi sesuatu yang berat pasrahkan kepada Allah. Tugas kita itu 2, berdoa dan berusaha dan berdoa. Tugas kita cuma 2.
Itu para ibu semuanya. Kemudian yang ke-9 setan walhan. Walhan mengganggu kita. Setan ini palanya botak, telinganya jajan panjang, matanya merah. Kalau di sini mah terkenalnya tuyul, sini terkenalnya setan namanya tuyul. Nah itu. Setan ini menggoda manusia luar biasa, mengganggu dalam hal ibadah. Contohnya pernah belum sholat itu lupa antara 2 rakaat atau 3 rakaat? Pernah nggak? 2 rakaat atau 3 rakaat pernah belum? Pernah. Lah itu tingkah pola makan. Nah ini yang kadang-kadang kalau ada cewek cantik, lihat mantap nggak tuh? Mantap. Nah itu juga ada setan. Kadang-kadang kita sholat itu supaya tidak khusyuk. Sholat itu supaya tidak khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah, kunci motor ketinggalan di kamar mandi. Ada nggak yang kayak gitu? Itu tinggal pola setan supaya ibadah kita tidak khusyuk. Supaya ibadah kita ini kalau kerja sama dikerjain nggak bisa masalah itu. Yang paling berat, setan walhan itu sudah masuk dalam hati kita. Padahal yang namanya setan semuanya, kalau kita ikuti perintah dan Allah dan Rasulnya, sebetulnya kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pertanyaannya, dilakukan atau tidak? Masuk masjid dari TK kita diajarin. Masuk masjid, Allahumma fa'li abwa barakati. Habis mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Kita lupa, Bu. Kenapa anak-anak kita jadi tinggal lakunya seperti setan? Karena apa? Setiap apa makanan yang kita cari itu tidak baca bismillah. Hati-hati Bu, makan di mana aja. Apalagi sini jelas warungnya warung halal. Putri Raya yang halalnya jelas, pengajian lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak tahu makan bakso itu baksonya apa. Makanya kita orang Islam, kita tahu bahwa makanan itu halal daging sapi, ya kita baca bismillah. Kalaupun orang itu dagingnya daging yang lain, itu nggak tahu lah. Pokoknya kita baca bismillah. Apa-apa itu kita perintah Allah dan Rasul kita lakukan. Kenapa? Setan itu meminta kawan, meminta teman-temannya untuk fitnah bersama. Makanya ibu-ibu ikutin perintah ulama kita, kiai kita, perbanyak sholawat biar kita selamat. Ikuti perintah Allah dan Rasulnya, ikutin para kiai kita. Insya Allah semua kiai kita itu benar. Kita jadi pejabat yang baik, kita jadi kubu-kubu yang baik dengan tingkah laku yang baik. Kita jadi ulama-ulama yang baik, kiai yang baik. Kita jadi pengusaha yang baik. Amin. Kita jadi dokter yang baik. Kalau kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya selamatan fiddin wa dunya, bahkan wal akhirah. Kita akan selamat dunianya, akan selamat agamanya, dan akan selamat akhirat. Dan tadi Ustaznya ngomong la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Tiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita semua bisa bersyukur. Ada manusia mulia dengan peringatan ini, kita harus contoh
Rasulullah itu menjadi suri teladan untuk kita semuanya, yaitu mempunyai sifat amanah, tabligh, fatonah. Mudah-mudahan buku kita itu jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sifat dan tingkah laku yang terpuji baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya berbahagia dunianya, agamanya, akhiratnya, dan mudah-mudahan kita diberikan sukses dunianya, agamanya, akhiratnya. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin kalau ada yang tersinggung. Cukup ya. Nanti doanya pakai apa? Langsung aja pakai. Mudah-mudahan malam ini kita semua termasuk golongan dan umat Rasulullah. Kenapa? Nanti di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasul. Malam ini kita maulid Nabi. Di hadapan kita banyak para tokoh ulama yang diganduli pun diikuti, karena nanti di yaumul mahsyar, ya di yaumul mahsyar itu ada lampu yang bercahaya, misbahus sudur. Ada lampu yang bercahaya kelip-kelip warung putri, sawung putri raya. Nah itu nanti sana ada, oh itu golongan kita. Nanti ada Pak Kiai Mahfud yang memimpin jelas. Ada Pak Kiai Tantang, ada dari MWC, ada dari MUI. Itu beliau nanti kita ikut Kiai. Pengen selamat tentang itu Kiai, kata Kiai itu membawa risalah meneruskan perjalanannya Rasulullah. Hidup itu akan bahagia kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, apa yang sudah diajarkan oleh ulama dan Kiai kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu tabaraka an sadatina ala ashab rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alwan ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir la ya illa bi'idznillah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya alim, ya alim, ya halim, ya alim. Anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Rasulullah tasawwa antal azizur rahim. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka al-ismata fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat min asy-syurur wa dhurur wal awham as-samarah lil qulub an mutawala'at al-ghuyub. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كفاية إنسان، كفاية إنسان، كفاية إنسان. حامين عن ستة. انصرنا يا الله، انصرنا فإنك خير الناصرين. وافتح لنا يا الله، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. واغفر لنا يا الله، واغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا يا الله، وارحمنا فإنك خير الراحمين. وارزقنا يا الله، وارزقنا فإنك خير الرازقين. واهدنا يا الله، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانصرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل القرابة
والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخطرنا وخليفة في أهلنا ونسأل الوجود أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام هذه السنة. Ya Allah, mudah-mudahan yang malam ini hadir bisa semua berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mendaftarkan haji tahun ini, ya Allah. Waziarah al-Makkah wal Madinah, waziarah habibika Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihatin rafiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hassil maqsudana wa maqasidana wa qadhi hajatina. Allahumma hassil maqsudana wa maqasidana wa qadhi hajatina. Allahumma hassil maqsudana wa maqasidana wa qadhi hajatina. Allahumma rzuqna salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna nikmatan dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna nikmatal islam wal iman. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna waladan salih yad'una. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Allahumma rzuqna sihhatan wa afiyatan fil jasad wal ruh. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratal habibika Sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus wassalam. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan nasi'an wa sahih. Allahumma rzuqna wafrah lana wa sahhil lana fi kulli masalatin dunya wal akhirah. Ya Allah, wa fi hadhihi al-lailah al-mubarakah faghfir lana dhunubana ya Allah, faghfir lana dhunubana ya Allah, faghfir lana dhunubana ya Allah. Unsur ummi wa abi abaina wa ummahatina wa liwalidina wa auladina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ahwali wa ahwalina wa ammati wa ammatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina min kulli dhanbin kabirin wa saghirin, min kulli dhanbin kabirin wa saghirin, min kulli dhanbin kabirin wa saghirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Rabb, hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Allah. Ya Rabb, isma' du'ana amin. Ya Rabb, istajab du'ana amin. Ilahana ya Rabbana wa maulana iqdi hajatina amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولذنوبي دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام وأحيي دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.